Memang orangnya memang pekerja keras apa gimana tuh? Kayaknya lebih Raffi tuh orangnya lebih pekerja keras gitu. Jadi ketika dia menggeluti suatu bidang, gue mesti maksimal di sini gitu. Emang bisa gitu sih, gitu kan ya? Ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Dia bilang gitu. Jadi ya emang obsesi banget orangnya, obsesi sekali gitu. Jadi dari kecil obsesinya apa tuh? Pasangan hidup, nggak ada ayahnya. Nah itulah yang membuat kadang ya Allah jadi kayak gini ya kalau kondisinya kayak gini. Ada sih. Ada gitu. pernah titik mama? Ada titik gitu seperti ya? itu ada. Seneng banget nih sama Gigi karena Gigi tuh beda sama cewek-cewek lainnya. Yang kalau di WA nggak tuh zaman dulu SMS kali ya, di BB tuh lama banget jawabnya. Gitu nggak pernah selalu. Jadi si Raffi tuh penasaran kayaknya. Gigi juga tahu mungkin nih sosok Raffi nih kayaknya mesti diginiin kan dengan ritmenya karena dia udah terlalu banyak, dia pengen beda sendiri. Nah akhirnya disitulah yang membuat Raffi mungkin penasaran dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini aku ada di sektor 9, tepatnya di sebuah restoran yang rame banget sampai cari parkirnya susah ya say. Karena yang punya di owner ini adalah menurut aku sih perempuan yang sangat sukses, ibu yang sangat pokoknya luar biasa banget karena anak-anaknya tuh benar-benar yang soleha dan berprestasi. Siapa lagi kalau bukan Mama Ami. Assalamualaikum, senang banget Vena mau menghampiri Mama. Merasa terhormat loh. Jadi aku tuh ketemu Mama Ami tuh selalu papasan gitu ya. Iya benar. Pengen ngobrol tapi kapan waktunya? Iya, dari mulai sebelum kasus-kasus yang lalu ya. Tapi kan Mama ngerti kayaknya udah ada sebuah problematik jadi udah dulu. Tapi guys, ini bener-bener buat aku ya guys, Mama Ami mau nerima aku untuk acara Vena Melinda Channel ini luar biasa banget karena aku tahu banget beliau ini sibuk banget karena cucunya udah banyak. Enggak lah, enggak juga. Cucunya berapa sih? Cucunya ada 7, alhamdulillah. 7 loh. Oh my god, anak 3, cucu 7. Semuanya udah pada sukses. Semuanya sayang sama Mama Ami. Alhamdulillah. Yang belum kesampaian apa ya? Apa ya, banyak lah ya ke depannya. Pengen lebih bahagia bersama anak-anak selalu, sama cucu-cucu terutama. Pengennya masih dikasih umur sampai cucu-cucu nanti besar, cucu-cucu menikah dan sebagainya gitu. Jadi sesimpel itu harapan seorang Mama Ami, pengen mendampingi cucu sampai mereka mentas gitu ya. Iya sih, karena kalau lagi ngelamun ngeliatin cucu-cucu, aduh nanti masih ada umur nggak ya kalau mereka nanti sampai menikah, sampai mereka nanti lulus kuliah gitu. Suka berangan-angan kali ngelamun gitu, seperti itu. Kenapa sih Mama Ami kok ngelamunnya jauh banget? Padahal kan masih umur muda, lo nggak jauh guys daripada aku, cantik, terus gitu kayaknya. Yang pasti kan kalau AA sayang banget ya, Raffi itu sayang. Alhamdulillah juga dong. Tapi kalau Raffi tuh kelihatan banget gitu, yang sayangnya tuh sampai meluangkan waktu. Kemarin guys aku ketemu sampai kayak gini, Vera lu kalau sama mak lo ini lo keramat lo katanya gitu. Jadi kalau mama, kalau mama gue nih ngomong apa gue harus ngikutin. Gimana dasar sih? Anak laki-laki bisa. Tapi kan anak laki-laki juga kadang perhatian sih pasti ada, tapi kan nggak seperti anak perempuan. Kalau anak perempuan tuh lebih peka, lebih tahu lah mama tuh maunya sih. Kan kalau laki-laki tuh iya cuma ya udah, tapi apapun gue pasti bertanggung jawab buat mama gitu kan. Jadi itu yang membuat Mama Ami
Jadi berpikir apa-apa panjang gitu ya. Iya sih, karena kan umur kadang nggak terasa ya, waktu cepat berlalu. Terus udah gitu ya lebih banyak mikir ke depan sih, intinya gitu. Tapi kan sekarang di titik ini happy dong. Kan nggak semua ibu Alhamdulillah. seberuntung Mama Ami loh. Sama Vena ya, nggak Alhamdulillah dikasih berkah yang luar biasa, anak-anak, Raffi terutama. Jadi kadang ya bersyukurnya terus bersyukur dan bersyukur gitu kan. Orang kadang untuk menikmati di fase ini kan nggak semudah ini, cuma dikasih apa namanya seperti ini, jadi ya udah bersyukur gitu. Tapi banyak orang yang penasaran loh Mama Ami. Maksudnya Raffi ini kan orang selalu bilang orang yang sangat beruntung, the luckiest man gitu, in Indonesia. Iya sih, bener juga. nggak sih? Iya bener. Waktu hamil ngidam apa? Soalnya kan apa-apa bisa loh dia. Iya, Ke bener politik juga. nyaman Iya orang-orang. sih, iya di bener juga sih. Politik sama Raffi. Hamil sih sama lah seperti ibu-ibu yang lainnya pada waktu hamil, nggak terlalu ada perbedaan dan gimana juga. Cuma ya mungkin Raffi tuh punya sosok nomor satu tuh, dia mungkin bisa sampai sini nomor satu, dia tuh sosok yang menyenangkan buat orang, kayaknya itu deh gitu kan. Terus nomor satu kan apalagi seorang Vena bukan apa mantan abang none ya dulu ya, yang seorang ibu yang tahu attitude, tahu akhlak bagaimana, ya itu aja sih sebenarnya kita sebagai ibu kan yang ngajarinnya yang nomor satu attitude dulu seperti apa gitu, bagaimana kita menyenangkan orang lain. Kadang banyak juga sih anak-anak yang lainnya, kadang public figure dia tuh nggak bisa menempatkan dirinya ketika ada orang, ketika ada orang tua, kita tuh harus bersikap seperti apa gitu kan. Sedangkan kalau mama tuh suka cerita nggak boleh gitu ini kan gitu kan, seperti nggak boleh kayak gitu ini gitu. Terus kalau ada di suasana kondisi yang seperti apa, ketika kita mendengar seperti apa ya kita sampaikan kan, nggak boleh kayak gitu. Kalau jadi anak harus gini gitu deh. Intinya sih simple aja kayak gitu. Cuma Raffi memang sosok yang katanya selalu menyenangkan selalu buat orang gitu. Jadi dari kecil emang gitu ya, baru brojol di Iya sih kayak ini kayaknya iya benar ya. dari umur 4 tahun tuh. Padahal kan kalau kita ibu-ibu itu ada tante ayah sapa gitu kan. Jadi dia besok nggak usah disuruh udah nyapa dulu. Anak lo nyapa dulu, tante kapannya bisa gitu. Oh iya. Jadi tante gitu loh dari kecil. humble dari kecil ya. Iya, makanya bisa seperti itu gitu kan. Cuma mamanya juga ya cerewet, nggak boleh gitu, gini-gini siapa. Nah, lebih banyak ke situ kali mungkin seperti itu. Jadi itu nurun siapa? Nurun Mama Ami apa nurun papahnya? Lebih ke papanya sebenarnya gitu. Kalau mama lebih introvert sebenarnya. Kayaknya humble gitunya lebih ke 10-11 dari ayahnya. Jadi ini kayaknya tanggung jawab dari bapak langsung ada di pundak Raffi sejak papa nggak ada, Iya, itu langsung dia iya jalankan sih, benar ya. Nah itu kan usia muda banget ya. Nah sementara gimana tuh waktu itu kalau nggak salah mama masih di Bandung ya? Iya sih, mama waktu itu masih di Bandung. Dia sendirian kan ngekos ya? Iya, Raffi tuh di Jakarta ngekos Iya kan? gitu. Cuma waktu ayahnya masih ada, memang ayahnya kan tadinya nggak setuju kan Raffi seperti ini. Cuma kan biasa ibu-ibu juga kasihan anaknya pengen sekolah di Jakarta. Ya udah kadang ditemenin, mamanya juga kesini. Tapi kosnya memang di rumah saudara gitu kan. Satu rumah ya udahlah dipakai kos gitu sama Raffi. Ya dari situ hari demi hari Raffi suka dianterin sama ayahnya. Kebetulan ayahnya juga waktu itu udah mulai sakit-sakitan tuh, jadi udah nggak terlalu bisa banyak bekerja gitu. Jadi ya udah akhirnya nggak lama kemudian ya udah pas ayahnya kena jantung ya udah Raffi benar-benar sendiri gitu. Jadi itu tahun berapa ya? Itu tahun 1996. Oh 1996, ya ampun, jadi itu benar-benar yang kok 2006 maaf. Oh 2006. Kalau nggak salah itu Raffi juga baru mulai karir kan? Iya, baru mulai karir banget. Bukannya gitu. masih unyu-unyu. Oh iya, jadi aku inget banget nih guys, kemarin aku nonton di salah satu TV ya, itu 2006 tuh Raffi tuh kayaknya serabutan deh, presenter ya kan, artis juga iya, sinetron sama presenter sama apa aja kayaknya iya ya.
Iya sih, dia mencoba, dia tuh orangnya ini apa namanya, motivasinya banyak. Dan dia tuh orangnya pokoknya kalau dia ngejalanin ini gue mesti bisa, ngejalanin ini gue mesti bisa gitu. Kayaknya dia memang punya itikat sendiri gitu. Nah itu apa? Karena kepepet keadaan? Apakah memang orangnya memang pekerja keras? Apa gimana tuh? Kayaknya lebih Raffi tuh orangnya lebih pekerja keras gitu. Jadi ketika dia menggeluti suatu bidang, gue mesti maksimal di sini gitu. Dia bikin usaha ini, abis ini apa ya? Abis ini apa ya? Kadang kedengarnya pusing gitu kan. Ma nanti abis ini ya, ma gini-gini mah. Nanti Afi mau gini-gini, nanti gini-gini. Kadang kedengerinnya, emang bisa gitu sih, gitu kan ya? Ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Dia bilang gitu. Jadi ya emang obsesi banget orangnya, obsesi sekali gitu. Jadi dari kecil obsesinya apa tuh? Dari kecil obsesinya memang pengen pemain sinetron. Oh, pemain sinetron. Udah, dia tuh kan ngefans banget sama Didi Riyadi itu. Oh ya ampun, itu banget. Dari situ maaf itu pengen gini, udah sekolah dulu gitu kan, sekolah dulu. Tapi ketika dia berkecimpung di situ ya udah. Jadi meskipun seperti ini, cuma gue mesti yang paling atas. Dia selalu gitu. Jadi ini ajaran siapa nih? Kan kalau kita lihat anak itu kan pasti tumbuh karena didikan orang tua. Pasti ada pakem-pakemnya apa yang diingatkan supaya nggak kepleset gitu kan? Iya, didampingin aja, dikasih support aja sih, dikasih support terus. Kalau ini jadi seorang ibu terus gitu kan, dipepetin terus lah Raffinya gitu. Ini jadi ibunya yang lebih tektok biar seorang anak nih bisa seperti ini. Dianya juga mungkin nggak kerasa sepak terjangnya ibu tuh seperti apa. Cuma kan kita sebagai Raffi kayaknya maunya gini nih, ya udah begini gitu, ikutin seperti itu. Jadi intinya kesuksesan Raffi itu pertama pasti doa orang tua, kerja kerasnya Raffi sendiri, dan juga yang pasti mungkin ada sosok mama yang selalu jangan kesini nih gitu. Ya seperti gitu itu. Ya. Berarti Raffi takut banget tuh ya sama mami ya? Enggak juga sih, itu waktu dulu enggak juga. Anak laki-laki. Ada ini ya, masa-masa bandel. Ada masa-masa bandel, apalagi seorang anak yang udah nggak ada ayahnya, dia udah merasa punya uang sendiri. Nah itu tuh di situ nih rebelnya di situ, sulitnya dia udah pada saat itu ada fase yang ya udah gue mau apa juga bisa. Ada gitu. Gue bisa cari duit, ada. Terus udah gitu, sedangkan saya juga nggak ada pasangan hidup, nggak ada ayahnya. Nah itulah yang membuat kadang ya Allah jadi kayak gini ya, kalau kondisinya kayak gini. Ada sih gitu. Pernah titik mama ada titik gitu seperti ya? Itu ada, tapi karena mama juga orangnya nggak terlalu banyak nggak cuma ini harus gimana nih, ini anak saya begini jadi saya mesti gimana, nah gitu. Mikirnya lebih easy going, tapi ya udah mau gimana lagi, memang seperti ini anak saya di umur muda, nggak ada ayah, dia udah punya uang sendiri, hidupnya kadang, tapi kan namanya anak ya, kalau kita diemin juga enggak. Saya juga bisa keras sama Raffi gitu. Ya harus dikerasin lah, tetep lah gitu kan. Kadang marah kan, ada lah suatu titik yang melihat anak, gitu ada gitu, seperti itu. Jadi titiknya seorang Raffi akhirnya dia realize gitu bahwa omongan mamaku nih yang paling bisa aku pegang dalam hidup aku tuh di peristiwa apa tuh Mama Ami? Ya seperti yang waktu dulu 3 bulan itu Raffi di Lido. Nah itu benar, sebenarnya ada saat-saat yang pada saat itu Raffi tuh merasa dirinya gue udah bisa semuanya gitu. Nah pas ketika itu dia baru berpikir bahwa kok apa-apa harus mama tanda tangan, apa-apa mama, dan dari situlah hasilnya banyak hikmahnya buat Raffi gitu, kayak gitu. Jadi ternyata itulah cara Allah ya. Betul, segala sesuatunya itu memang ada hikmahnya ke depannya. Dari situ ya alhamdulillah Raffi baru mengerti bahwa ya udah, tetap apapun sesukses-suksesnya saya, sukses seorang ibu, ya memang harus dihormati, didengar nasihatnya gitu, ya. Nasihatnya. Tapi gitu. aku bukan pengen flashback nih Mama Ami. Enggak, aku juga pernah di titik itu ya. Maksudnya kadang kok gue ngerasa kesepian ya. Anak gue sibuk sendiri gitu ya. Sementara kita kan pasti pengen, kalau bisa ini request sama Allah, pengennya anak sukses tapi meluangkan waktu lah. Anaknya laki semua. Yang kecil ada yang kecil. Itu gimana caranya selain dari peristiwa itu ya Mama Ami? Akhirnya memberikan
nih loh Raffi, mama tuh sebetulnya butuhnya tuh waktunya. Nah, gitu tuh cara nyampeinnya tuh gimana selain peristiwa? Kalau waktu, mungkin karena Raffi anak laki-laki dan mama masih punya anak perempuan yang dua ini, mama lebih ada terhibur karena ada dua perempuan ini. Cuma karena kalau Vena kan bener-bener laki semua, pasti udah kebayang, mama udah ngerasain Sepi banget. sepi banget. Udah gitu anak laki dengan kehidupannya dia sendiri. Nah itu tadi perbedaan anak laki sama anak perempuan. Kalau anak laki dia nggak mengerti apa yang ibu mauin gitu kan. Kita harus ngomong nih, Kita harus ngomong baru ngerti. Nah itu perbedaannya. Kalau anak perempuan dia lebih ngerti sendiri. Nah tapi kalau mama untuk Raffi, karena mama tahu dengan Raffi itu pekerjaannya dari pagi sampai malam, jadi lebih mencoba berjiwa besar, mengertikan dengan nggak terlalu banyak tuntutan untuk waktu bersama dia. Yang penting mama kalau dia pengen ketemu ya mama samperin aja. Ada waktu tek untuk makan cepet-cepet. Jadi nyesuaiin aja gitu. Karena udah tau lah Raffi dengan nasteful itu. Cuma ya ada anak perempuan ini yang dua ini selalu cari mama tiap hari kan. Pagi-pagi dia, mama mau kemana hari ini? Mana mau terus gitu. Tiap hari pasti nanya meskipun dia lagi sibuk gitu. Jadi ya terobati lah gitu. Jadi nggak apa-apa lah Raffi sesibuk itu. Masih ada dua guys. Masih ada dua. Si Raffi mama mau ini nggak bikin apa namanya? Udah tua gini Vi, mama males gitu kan. Udahlah. Ya Ini bukan mama yang request nih. Enggak. Mama mau nggak? Aduh, mama tadinya udahlah diem aja ngurus anak gitu. Tapi katanya itu ada tempat, udah kalau mau ya udah. Oh ya udah, akhirnya pas gitu ya udah keburu, ya udah kalau emang gitu kan berarti harus nyemplung, harus menguasai banget, ya udah akhirnya gitu. Ya waktu pas Di antara cewek-cewek yang banyak di itu loh, antara Ma. cewek-cewek yang aduh pusing itu kan Raffi. Cuma ya Raffi memang kalau ada cewek pasti kenalin selalu. Cuma pas waktu ada satu titik itu dia emang bener-bener seneng banget nih sama Gigi, karena Gigi tuh beda sama cewek-cewek lainnya. Yang kalau di WA nggak tuh zaman dulu SMS kali ya, di BB tuh lama banget jawabnya, gitu nggak pernah selalu. Jadi si Raffi tuh penasaran kayaknya. Gigi juga tahu mungkin nih sosok Raffi nih kayaknya mesti diginiin kan dengan ritmenya karena dia udah terlalu banyak, dia pengen beda sendiri. Nah akhirnya disitulah yang membuat Raffi mungkin penasaran dan sebagainya. Ya udah akhirnya dia memutuskan untuk seorang istri Nagitanya gitu. Ya lihat ya awal pasti diamati lah, kita kan sebagai seorang ibu gimana sosok Gigi seperti apa dalam perkenalan. Sejauh itu ya oke, nggak ada masalah, sepertinya ya udah gitu ya, mungkin ya ada suatu jodoh dari Allah ya. Kadang kalau lihat dia gitu kan, kok bisa ya Raffi ini kayak gini ya. Itu tadi dia memang punya obsesi dan motivasi yang besar, itu aja sih kayaknya. Terus memang dia nomor satu, dia selalu berpikir gimana caranya menyenangkan buat orang lain. Pertama pertemuan, kadang orang kan dia lebih ngobrol lebih enak aja, lepas gitu. Jadi biar orang tuh bisa selalu deket sama dia gitu. Sebenarnya kasihan dia tuh kan dulu ayahnya sakit. Ketika dia mau nyelesain kuliah selalu dikedepankan oleh sebuah kontrak. Di situ mungkin dia berpikir, gue mesti nyelesain apa gue terima ini kontrak, sedangkan keadaan orang tua gue sakit, bla 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 bla. Jadi akhirnya dia memutuskan seperti itu gitu. Akhirnya mungkin di situ ya udah, kalau gue nyemplung di sini gue mesti apa yang kedepannya nanti bener-bener lah gitu, tidak membuat orang mencibir dia, kayaknya gitu deh. Kayaknya motivasi dia seperti itu gitu. Oh, jadi pada saat itu yang membuat dia makin tahun makin yakin ya bahwa kalau kita totalitas dan komitmen itu pasti akan jadi seseorang yang luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, aku juga pernah dengar nih Mi, katanya honor pertamanya itu dia nggak pernah pegang, bener nggak? Iya betul. Terus semua dikasih iya mami. betul, karena kan iya benar. Hanya minta uang ongkos. Iya, cuma minta uang ongkos. Dia semua dimasukin ke rekening gitu. Tapi kan kita tetap seorang ibu, kita akan memprioritaskan buat dia dulu, karena apapun kan dia yang kerja. Kadang sedih lihatnya masih muda, pergi subuh, pulang malam tuh sebagai orang tua sedih banget gitu. Apalagi ayahnya yang sakit, ngelihat anaknya seperti itu tuh udah menyedihkan gitu. Jadi ya udah akhirnya mama sih cuma berdoa apapun. Kalau Raffi tuh apapun orang bilang tentang Raffi apa, tapi kalau buat mama kan sama ayahnya pada saat itu Raffi tuh betul-betul anak yang soleh, bisa survive buat keluarga gitu.
Jadi hebat ya guys ya, kalau aku ngelihat Mama Ami ini pendiam tapi kayaknya Soalnya ngatur anak gak gampang loh guys. Apalagi kalau anak di masa-masa yang itu kan boleh dibilang dari masa ABG ya. Betul. Cari uang dari masa ABG. Iya, itu yang sulit banget itu, apalagi gak ada seorang ayah. Pernah nggak suatu saat lu marah banget sama seorang Raffi? Oh pernah. Ya ketika apa sih mama ini hidup Afi, wah itu kan dikasih tahu biasa kan masalah masalah perempuan biasa kan. Jadi marah gitu. lah. Mama tuh apa kalau memang anak maksudnya nggak sopan, nggak harus setempatnya seperti itu, bisa galak banget gitu. Karena kan anak memang harus kalau salah bener nggak bisa anak mau lo mau apa artis hebat yang kelakuan nggak bener ya mama bisa marah. Gitu. Tapi kalau udah marah Raffi tuh biasa besoknya mama suka gitu kan gitu. Maksudnya baik-baikin gitu. Iya. Oh jadi itu ya kuncinya ya tuh, makanya jadi kita sebagai ibu tegas ya tegas, sayang ya sayang, jadi ada warnanya ya guys. Betul. Tapi nih urusan cewek-cewek ini nih masih banyak yang penasaran termasuk aku, karena aku juga punya anak yang belum nikah nih maaf, jadi harus belajar. Jadi doanya gimana nih supaya akhirnya anak tuh nurut manut sama kita nih? Selain kita doain. Iya sih, ya sering dikasih ini aja arahan-arahan dan ujangan-ujangan. Kalau untuk cari istri lah gimana tuh kita cara ngomong? Ya nomor satu, ya dulu sih kalau ngomong Afia kalau perempuan baik tuh nomor satu kan dia harus bisa masuk ke dalam keluarga. Iya dong, nomor satu bisa ke dalam keluarga. Mesti bisa lah ngikutin irama mertua tuh seperti apa gitu kan gitu. Ya mama sih lebih banyak gitu, cuma mama juga orangnya juga bukan seorang mertua. Cerita dulu kan konon mertua tuh wah banyak bla 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 bla. Jadi mama juga memposisikan jadi mertua yang menyenangkan juga buat mantu-mantunya gitu, nggak mau terlalu ngurusin, nggak terlalu mau ikut nyemplung tuh nggak ada gitu. Seperti memang itu. harus beda ya zaman sekarang. Harus beda banget. Kalau zaman kita iyalah ya benar. Mesti gitu. Kalau sekarang kita yang mesti open betul. ya. Kalau kita sekarang zaman kita sebaliknya. Udah deh, pokoknya mantu gue mau apa ya udah urusan dia. Sepanjang positif. Dan sepanjang urusan kita sebagai mertua ibu ya udah sampai sini aja. Tetap harus ada batasan dan privacy. Betul. Oh makanya gitu. mami akhirnya Mama Ami nggak mau tinggal bareng karena itu kali ya. Enggak sih, waktu tinggal bareng ya apapun kan ngertiin. Kalau mama tuh ngertiin dalam rumah tangga tuh kan ada seorang sosok mertua tuh kan mungkin tidak terlalu mengenakan gitu kan. Jadi tahu diri aja lah gitu kan, lagi rumah juga ada. Itu karena bareng-bareng di situ karena awalnya memang mereka nggak tinggal di situ gitu. Jadi yang tinggal di situ tuh Nisha karena rumahnya lama kosong. Akhirnya kata Raffi udah sini, Raffi juga di apartemen. Akhirnya udah kita bareng-bareng aja katanya. Ya udah, tapi pas ngelihat mereka udah mulai sibuk, Ran sudah mulai ini, kita kan udah Afi, udah mama mah di rumah aja, kembali ke rumah, Nisha juga ke rumahnya gitu. Udah nggak apa-apa, jangan nggak enak. Udah akhirnya kan kita juga harus tahu diri lah sebagai orang tua, adiknya juga ngerti semua. Ya udah kita kembali lagi lah ke rumah masing-masing kayak gitu. Tuh, jadi kuncinya gitu guys. Jadi mertua jadilah mertua yang menyenangkan. Begitupun akhirnya mantu ngikut, ya nggak sih? Iya sih, ya, kalau mama tuh dicari nggak mantu cowok, nggak mantu cewek, tuh pasti ceritanya mah gitu kan. Selalunya kalau udah dicariin, aduh pasti ini ada masalah mau. Aduh apalagi nih ya, coba kan berusaha menjadi, kalau buat Gigi berusaha menjadi kita sesama wanita gitu kan. Jadi mama nggak pernah memposisikan kalau mama tuh mertua gitu. Jadi ngobrolnya enak gitu kan tentang seorang laki-laki gitu. Kalau kepada mantu cewek cowok ya apa ya namanya, enak juga ngobrolnya. Jadi mama tuh bisa gitu, suka menjiwai karakter orang ini harus gini, harus ini, harus gini. Jadi masuknya enak gitu. Jadi emang ternyata jadi ibu rumah tangga seperti Mama Ami bukan berarti nggak ada pengalaman loh guys. Jadi pengalaman jadi psikolog bisa loh ya. Benar, iya benar, iya benar. Akhirnya kok kita bisa mengerti ya tentang jiwa orang. Nah gitu. itu dia. Orang ini masuknya harus gini, orang ini harus gini, gitu kayak gitu. Nah kalau memang kita nggak punya jiwa kesabaran yang tinggi guys, nah itu dia. Malah ada masalah dari kita bukan dari mereka. Betul. Sedangkan kan mereka juga pengen dong seneng, bahagia hidupnya gitu. Apa namanya, dengan ada mertua tuh bukan lebih menyusahkan buat dia, tapi kita lebih menyenangkan buat dia, kan asik gitu kan.
Jadi tipsnya nih, Mam, sebelum kita selesai, gimana jadi ibu yang baik supaya anak nggak usah diminta ngasih-ngasih sendiri? Kayaknya kita nggak demanding ya, nggak usah demanding ya. Apa harus cuek ya? Apa gimana? Enggak sih, cuek aja. Maksudnya kalau mama sih ya namanya seorang ibu, nggak pernah pengen juga sih meminta sesuatu, ya kan. Cuma kalau anaknya lebih ngerti, ya alhamdulillah gitu kan. Cuma ya kalau perlu banget, urgent banget, ya ngomong aja, ngomong ya emang ngomong aja gitu. Jadi ya aku udah mulai tahu guys, nggak usah aku tanyain kenapa Mama Ami tidak mau menikah lagi karena udah cukup bahagia ya Mama ya. Alhamdulillah bahagia banget dengan keadaan seperti ini. Iya sih. Iya, maksudnya ya apalagi di titik ini seorang ibu yang punya anak ya, boleh dibilang Raffi ini sukses banget lah, semua di Indonesia siapa yang nggak tahu Raffi Ahmad. Pasti dong banyak ada yang mungkin mendekati Mama Ami. Nah itu Mama Ami tuh kepikirannya Raffi apa emang udah nggak pingin sih sebenarnya dari hati? Sebenarnya berpikir sih kayaknya kalau Temen tua, misalnya teman tua gitu, tapi mikir banyak negatif positifnya itu aja sih gitu kan. Kayaknya kalau mama gini pasti nanti akan begini-begini, tapi kalau mama enggak pasti kayaknya lebih menyenangkan gini. Aduh kayaknya udah deh, udah gini aja enak gitu kan. Itu semua pilihan kembali lagi. Kayaknya lebih kadang kan anak si ini mah mau pergi nggak, ayo ke sini ikut, nanti bagian ini mah mau ikut nggak ke sini, kayaknya begini menyenangkan ya gitu. Aduh kebayang nih kalau punya pasangan hidup juga kan kita ada tanggung jawab sama suami seperti itu. Kalau kayak gini kok enak ya, bebas ya? Bebas ya udah akhirnya jalannya seperti ini gitu. Jadi dedikasi bener buat anak ya. Iya sih ya, mama pikirnya udahlah kasihan anak-anak dari kecil udah ada ayahnya, jadi mama tuh sebagai orang tua, sebagai ibu akan insya Allah pokoknya mengayomi terus mereka gitu dengan masalah-masalah mereka yang nggak henti-henti gitu. Itu kan guys, jadi aku banyak nih menimba ilmu dari Mama Ami ya. Sebenarnya beda 8 tahun manggilnya teteh aja, teteh cantik. Tapi teh masa sih sekarang berarti sendiri udah berapa tahun ya teh ya? Udah berapa ya? Udah 15 tahun ya? 15 tahun. Karena lebih cinta sama anak cucu memilih untuk sendiri gitu ya teh, kesimpulannya. Iya sih, kesimpulannya seperti itu karena ya anak perempuan ini yang dua-duanya selalu aduh ribet banget tiap hari mama nggak selesai masih gitu. Dan kalau mereka mau liburan, kalau mama nggak ikut, kenapa sih ma nggak ikut? Capek udah kemarin kemana-mana, sekarang kapan? Udah pengen istirahat dulu, kadang gitu. Jadi ini kesimpulannya nih kan, kalau Raffi kan udah boleh dibilang dia sudah menemukan lah jati dirinya. Betul, ya. Kalau Nisha kayaknya orangnya lempeng-lempeng aja. Nah tinggal si Syahnas nih. Gimana waktu kemarin kan ada sedikit permasalahan, tapi alhamdulillah semuanya semuanya bisa terselesaikan. Ini itu kayak gimana ya perannya? mama sampai berpikir aduh ini kayaknya lebih parah dari kasusnya Raffi yang BNN gitu. Wah ini apa lagi gitu kan, ini cobaan berat banget itu yang kemarin itu, sampai tiap malam nggak bisa tidur karena mama tuh nggak nyangka banget sosok Nanas yang apa ya, dia tuh kan bungsu, kekanak-kanakan semuanya tiba-tiba mendapat kabar seperti itu. Dan sebelum berita keluar tuh itu sebelumnya 3 bulan sebulannya JJ udah ke rumah yang selalu curhat. Jadi udah gitu JJ tuh kan sosok laki-laki yang buat mama tuh apa, Nanas tuh apa dasarnya melakukan hal ini gitu. JJ tuh udah seorang cowok yang baik banget, bisa menempatkan dirinya, dan udah sama mantu tuh mama tuh udah rasa anak gitu kan. Jadi wah ini bener-bener yang, tapi ya berusaha tetap mendekati Nanas. Kan anak sekarang nggak bisa kayak ibu zaman dulu lagi gitu kan, salah-salah nggak gitu. bisa. Nanti ditanya kenapa sih Nas kayak gini, emang gimana sih gitu. Rumah tangga tuh kan nggak bisa kita nuntut seperti yang sempurna gitu, pasti ada kelemahan. Tapi kan dibalik itu Nanas cerita tiap hari. Just kalau Nanasnya lagi enak mama masuk, Nanas lagi enak masuk gitu kan. Anak sekarang nggak bisa ya didoktrin gitu. Terus JJ-nya juga yang tiap hari ke rumah mama, JJ pergi udah sampai nangis sedih-sedih tuh. Saya kecil-kecil itu masih kembar. Iya masih ke JJ bawa anak-anaknya mah, JJ tuh udah nangis, JJ mau kemana? Udah pokoknya udah itu udah ini banget sih. Tapi alhamdulillah akhirnya ya udah mereka mengerti. JJ-nya juga masya Allah memaafkan, jarang mikir ya aduh ya Allah kalau seorang laki-laki yang lain gimana gitu kan, punya ini gini.
mama tuh udah beban sama besan terutama kan. Oh udah mama sama saudara-saudaranya JJ, mama udah tapi ya udah mesti semua harus dijalanin. Akhirnya alhamdulillah semua bisa seperti ini. Alhamdulillah, yang berdoa terus alhamdulillah semuanya. Wah, tapi aku kalau dengerin ceritanya Mama Ami itu kayaknya semuanya bisa teratasi karena mungkin tenang kali ya. Mama Ami tuh orangnya tenang Iya banget benar ya, tenang. Kalau aku kan udah panik gitu, itu menambah kali ya, menambah Iya. konflik. Kalau mama Jadi lebih gimana? tenang, jadi lebih tenang, mikirnya lama, merenungnya lama, harus gimana gitu. Jadi sebelum gitu. kita ngomong kita mikir. Oh iya, dipikirin dulu mateng-mateng. Aduh. Oh my god. itu ya, jadi skala kehidupan itu yang paling berat ya. Betul, itu berat banget itu yang kemarin. Nah, dan gak nyangka alhamdulillah bisa seperti ini, terutama Penyelesaiannya ya. Betul, kembali terutama JJ-nya kembali yang Masya Allah punya hati sebaik itu. Buat JJ, I love you. Nih yang Mama Ami terakhir nih sebelum kita tutup. Aku sih fix ya guys, ini ibu yang hebat, seorang ibu rumah tangga. Enak juga, Aku hebat bener loh Mama Ami. Karena ternyata menjadi ibu rumah tangga itu tidak gampang ya. Itu dibutuhkan apa ya, manajemen ya nggak sih? Iya, Kalau nggak betul. punya manajemen emosi, nggak punya manajemen berpikir, Iya, betul. lisan juga harus Betul, diatur. harus Tadi kan aku dijaga. baru belajar loh guys. Jadi meskipun anak salah, tapi bukan berarti disalah-salahin kan? Itu kan akan membuat dia lebih down. Iya, dia ya lebih kan? down, nanti dia lebih menjauh. Apalagi sosok Raffi, kalau nanti mama ada berita apa yang nggak benar ditanya, jadi ngomongnya harus pelan-pelan, harus cerita aja seperti cerita. Jadi apapun Raffi pasti ceritanya alhamdulillah sama mama, nggak pernah cerita. Jadi daripada dia cerita sama orang, wah lebih bahaya. Mendingan cerita sama mama, nanti kita cari solusi bareng-bareng gimana gitu. Seperti itu. Disitulah peran ibu ya. Iya sih sebenarnya. Itulah peran ibu yang sesungguhnya guys. Jadi nggak gampang loh. Buat anak gampangnya nggak sih Mama Ami? Bener, iya. Membesarkan, mendidik, menjaga. Betul. Apalagi kalau udah besar, kita bukan hanya menjaga fisiknya, menjaga keselamatannya. Betul, apalagi anak di public figure semua. Padahal gitu kan. ya Allah. Betul, wah itu yang betul susah amat dijaga kan, gitu kan. Apalagi sekarang zaman medsos, wah netizen. Nah, nih Mama Ami, sebelum Ah. kita akhiri nih, apa sih pesan dan kesan semua ibu-ibu yang seumuran kita lah, supaya kita punya anak itu tetap ngadunya sama ibu, tetap solid, anak kakak adik guyup, yang satu sukses itu kan yang diajarin. Iya sih, Mahayomi. terutama lebih itu. Boleh nggak di-share? Yang para ibu-ibu, para wanita yang punya anak udah, yang buat para ibu-ibu, para wanita yang udah seumur-umur mama, punya mantu, punya anak, biar mereka selalu solid, biar mereka selalu dekat dengan kita. Yang nomor satu komunikasi, dan kitanya juga harus lebih tahu diri, mawas diri sebagai ibu itu harus seperti apa, harus menasihatinya juga, dicari pas waktu-waktunya yang betul-betul anaknya juga sedang nyaman. Itu aja sih pesan Jadi dari kita nggak mama. boleh ego ya, kapan kita mau ngomong denger ya. Awas ya kalau nggak denger, nggak boleh gitu ya. Udah nggak ada juga, udah nggak bisa. Nah, terakhir nggak nih bisa. untuk buah hati tercinta, Raffi, Nisha dan juga Syahnas, apa yang ingin disampaikan lewat Vena Melinda Channel yang mungkin belum pernah disampaikan? Pesan mama sih selalu buat Raffi, Nisha, Nanas, sampai kalian nanti udah tua, mama pengennya selalu rukun, sehat-sehat, selalu menghargai dan menghormati satu sama lainnya, biar nanti kalau udah tua selalu rukun ya. Ini kayaknya aku lihat Mama Ami nggak pernah yang kayak aku gitu, yang nangis-nangis sendiri ya, gitu nggak pernah ya Mama. Selalu semuanya tegar gitu ya Mama. Iya sih. Jarang bintangnya mama, apa sih? jarang nangis. Mama Sagitarius. Oh pantesan kayak Mama aku. Oh iya, mama gimana mama? Iya, Putih Mama banget, tuh cantik ya Allah. ini Strong ya mama Jadi ya. nggak pernah kayak aku yang dikit-dikit teriak-teriak nangis-nangis itu enggak. Semua tertata, kuat gitu ya. Iya kuat sih, karena jam terbangnya cobaannya udah banyak. Jadi lama-lama terlatih ya. Lama-lama udah imun, udah harus bisa ngatasin gitu. Tapi nih terakhir, seandainya nih tiba-tiba kan anak kan makin ini ya pasti lebih sibuk lagi. Tiba-tiba ada pangeran nih ke Mama Ami, tetap nih nggak mau.
Apa cinta banget ya sama almarhum? Cinta ya, kalau masalah cinta ya udah seperti mama kan lebih ke kasih sayang, lebih ke histori-histori. Cuma enggak sih untuk menghadapi, karena kalau kita udah ditinggal sama pasangan hidup dengan kematian tuh memang ya udah kita udah tutup semuanya gitu kan, cinta semuanya udah tutup. Cuma menjalaninya ini tuh kayaknya sepertinya kok bahagia dengan hidup seperti ini. Ya itu tadi positifnya ketika kita memilih seorang dan tidak resikonya lebih menguntungkan buat mama ya atau enggak, itu aja. Oh jadi itu harus dipikirin Dipikirin banget ya? juga. Untung rugi. Nah betul. Positif negatif. No, Vena dengerin ya Vena. Enggak lah, Vena tuh masih muda, cantik. Amin. Berhak lah masih ada laki-laki kan ke depannya. Amin. Oke, Mama Ami, aduh terima kasih banget. Sama-sama. Kita udah ngobrol semua. Berarti intinya simple ya. Kalau kita punya anak itu amanah dari Allah, dan cara menjaganya ya itulah tadi, kita harus punya kedewasaan diri. Bukan berarti mentang-mentang ibu terus kita bisa otoriter itu kali Betul, ya. ya beda sama ibu. Karena mama masih dijalani ketika masih ada ibu, masih menjalaninya mama tuh sama ibu masih otoriter. Oke. Dari situ banyak belajar. Kok jadinya seperti ini ya, jadi seperti ini. Mungkin kalau saya nanti jadi ibu dengan anak-anak udah besar, saya tidak akan melakukan seperti itu. Jadi banyak juga dari situ hikmah apapun. Tapi kan ibu juga zaman ibu-ibu zaman dulu kan ada positifnya, ada negatif. Disiplin itu. Ya betul, disiplinnya bagus. Cara Kalau anak sekarang nyapu nggak bisa mah. betul. Dari pagi-pagi, dari matiin lampu, beresin kamar dengan tegasnya, dengan striknya itu kan harus diikutin. Tapi ada hal-hal yang suka mau mencampuri urusan dengan itu kan itu ya udah negatifnya. Akhirnya dari situ mama mengerti. Thank you, ya ampun seneng thank you, banget. Vena. Ini perempuan kuat, jadi aku belajar banget bahwa jadi ibu kalau kita mau deket sama menantu kita harus menyenangkan. Betul. Itu dulu ya. Betul. Nggak boleh kepo, Betul. nggak boleh apa namanya iseng ya. Iseng pengen tahu itu enggak. Jadi nggak pernah tuh ada iri-iri. Kok mama belum dibeliin ini tapi istri kamu udah, itu nggak ada ya dalam kamusnya seorang Andika Nita ya. Nggak ada, Nggak ada sama ya? sekali nggak ada, karena kalau anak seneng mama tuh ngeliatnya bahagia, iya anak udah jadi itu udah tertepis gitu. Biasa saya punya anak Raffi, Iya. dengan saya seperti ini saya udah alhamdulillah. Jadi ketika dengan hal-hal yang seperti itu saya udah berjiwa besar itu. Iya. Intinya sih itu aja. Jadi semua sudah tertutup lah ya. Tertutup. Tinggal mendoakan sehat supaya Betul. bisa tetap menjadi garda terdepan bagi anak. Sekali lagi Mama Ami sukses. Sama-sama, Aku nanti kapan Vena bikin juga. acara di sini ya dapat diskon. Oh, pasti Jadi dong. Buat kalian yang di Bintaro Betul. mampir di Mama Ami Restoran Brunch and Dinner. Terima ya. kasih Wena. Sukses juga buat semuanya, dan ini semua besan-besannya juga kayaknya menyenangkan ya dari Mama Rita ya. Iya. Itu kayaknya soulmate ya. Ya mama juga berusaha, alhamdulillah menyenangkan semua. Iya, gitu. semua besan ya. Iya. Oke, thank you guys for watching Vena Melinda Channel. Dari sini kita banyak belajar bagaimana caranya menjadi ibu masa kini yang tetap berwibawa, tetap juga menjadi apa ya namanya sokong guru bagi anak-anak kita. Sekali lagi thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and Terima kasih Vena. I love you.